Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bersumber dari 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 11. Saya mengundang saudara untuk membacanya secara utuh, tapi saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan lebih khusus pada beberapa ayat yang mungkin juga bisa menjadi perenungan yang menarik bagi kita hari ini. Yaitu saya akan membaca dari ayat pasal 5 ayat 22, ayat 23 dan ayat 24. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Kenapa saya bilang menarik, saudara sekalian? Karena bagian seperti ini selalu berhasil membuat saya iri pada tokoh-tokoh Alkitab. Khususnya dalam bagian, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tidakkah itu membuat kita cemburu pada Daud? Kenapa? Karena di dalam kisah Alkitab, baik Daud maupun banyak tokoh lainnya, selalu digambarkan punya relasi yang begitu dekat, bahkan Allah digambarkan sebagai sosok yang jelas. Bahkan ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita bisa mendengar jawab Tuhan secara audible. Seakan-akan selalu digambarkan tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Tetapi menjadi persoalan bagi kita orang percaya yang hidup di masa kini, karena kita tentu mengakui bahwa ketika kita bertanya kepada Tuhan, ketika Tuhan menjawab, sampai hari ini kita masih percaya bahwa Tuhan menjawab seru, apakah itu doa kita, apakah itu ungkapan hati kita. Tetapi saya yakin kita sepakat bahwa suara Tuhan tidak audible. Dalam pengertian tidak bisa didengarkan seperti kalau kita mendengarkan suara musik yang jelas masuk dalam telinga kita, lalu bisa kita dengarkan dengan jelas. Dan kemudian hal ini membuat kita bertanya, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mendengar Allah saat ini? So sekalian, di dalam keyakinan Kristen, setidaknya ada 3 jawaban dari pertanyaan tadi. Bagaimanakah kita bisa mendengarkan Allah di masa kini? Salah satu cara paling jelas dan prinsip adalah melalui Alkitab kita. Kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah cara Allah berbicara kepada kita di masa kini. Dan banyak orang dalam sejarah perjalanan iman kekristenan yang terinspirasi, yang merasakan bahwa Tuhan membimbing ketika seseorang mendalami firman Tuhan dalam Alkitab. Oleh karena itu, jika saudara ingin tahu bagaimana Allah berbicara pada saudara, jangan lupa untuk membaca Alkitab. Renungkan itu siang dan malam, dan saudara akan mulai punya relasi bersama dengan Tuhan, dan lewat relasi itulah saudara mulai mengenali suara Allah dalam hidup saudara. Tetapi kemudian yang kedua, kita juga mengakui bahwa kadang kita nggak selalu mengerti apa yang kita baca di dalam Alkitab. Maka hal kedua yang juga kita yakini sebagai cara Tuhan berbicara pada kita adalah bukan hanya lewat apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi juga melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa dalam hidup, kita bisa merasakan bahwa lewat peristiwa itu Allah berbicara kepada kita.
Contoh, ketika misalnya kita mungkin sedang berkonflik dengan orang di rumah kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu anak kita, apakah itu pasangan kita, lalu ketika kita mengalami itu kita merasa, sepertinya saya harus minta maaf, ada yang salah dengan persoalan ini, ada yang keliru dengan konflik ini. Seharusnya saya tidak perlu marah sampai segitunya. Dan dari pengalaman itu kita merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi selain apa yang kita temukan di dalam Alkitab, tetapi cara Allah berbicara kepada kita juga bisa lewat pengalaman hidup kita setiap hari. Tetapi baik apa yang kita temukan di dalam Alkitab maupun apa yang kita alami dalam hidup setiap hari harus juga ditemani oleh satu lagi, yaitu Roh Kudus. Kita meyakini bahwa Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, yang mengajarkan kita apa yang jadi kehendak Allah. Maka pembacaan Alkitab dan pengalaman hidup tanpa karya Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, hanya akan menjadi olah intelektual kita semata, olah rasa kita semata. Tetapi ketika Roh Kudus turut di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam pengalaman hidup kita setiap hari, maka di sana juga terjadi olah spiritual. Di titik itulah, lewat 3 cara tadi, lewat pembacaan Alkitab, lewat pengalaman hidup sehari-hari, dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kita bisa menemukan Allah berbicara pada kita. Dalam hidup saudara saat ini, kira-kira Tuhan sedang berbicara apa bagi kehidupan saudara masing-masing? Mari kita temukan bersama, baik lewat pembacaan Alkitab kita, lewat pengalaman hidup setiap hari, dan juga selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan beserta kita.